dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih, saya sangat bersyukur pada mungkin bunda-bunda yang hadir di sini, seumuran putra saya, kira-kira di bawah 40 tahun nggak? Iya kan? Di bawah 40 kan? Karena ya ada yang 50 juga. Generasi milenial yang umur 35-an banyak, 20-an ada. Generasi apa namanya, hot mom. Saya mau memperkenalkan diri, barangkali terutama saya ucapkan terima kasih dulu kepada pengurus dari sekolah Islam Atira. Terima kasih kepada semua panitia, pengurus, dan juga kepada Yayasan IKPA, di mana saya diberikan kepercayaan membersamai perjalanan safari dakwah ini sejak bulan September, dan insya Allah diberikan kesehatan, sehat, semangat, dan bahagia. Saya kenapa seperti menari ini, namanya Isyarat Indonesia, sebagai support saya kepada dua putri dan putra saya yang disabilitas tuli. Saya mau memperkenalkan diri karena mungkin yang kenal kepada saya adalah para ibunya, ibunda, atau neneknya. Saya memiliki 4 orang anak. Anak pertama saya mungkin ada yang pernah baca atau tahu, namanya almarhumah Giska Putri. Sudah lebih dulu Allah memanggilnya kembali, memberikan saya 1 cucu yang sekarang sudah kuliah. Sudah kuliah, saya sudah punya cucu yang baru masuk kuliah di Institut Kesenian Jakarta karena dia ingin menjadi produser dan sutradara, bernama Ramiza. Putra kedua saya ramah pendengar. Kalau orang bilang normal, memberikan saya 2 cucu. Istrinya adalah, kalau ada yang tahu, Merdi. Kasih ibu-ibu suka ikut dia. Rama lulus S1 dan S2-nya, alhamdulillah, masya Allah, dari Universitas Indonesia. Jurusan S1-nya hukum, S2-nya master kenotariatan. Dan sekarang, masya Allah, tabarakallah, bekerja di perusahaan pertambangan sebagai legal compliance. Anak ketiga saya, Surya, Panji Surya Tuli, sekarang sudah menjadi dosen tetap di Rochester Institute of Technology, New York, Amerika. Masya Allah. S1 dan S2-nya di Rochester Institute of Technology dengan full beasiswa dari pemerintah Jepang. Dan saat ini Surya sedang memberi informasi kepada saya, kalau nanti lihat di Instagram. Surya sudah berhasil tahun lalu mengajak, memberikan peluang buat 1 tuli perempuan bernama Nada atau Nadia, saya lupa, untuk mendapatkan beasiswa seperti yang Surya dapatkan dari Casa de Caro Japan Foundation, dan sekarang sudah
tahun kedua kuliah di Rochester Institute of Technology, dan saat ini sedang membuka kesempatan kepada tuli Indonesia yang punya kemampuan dan diterima oleh kampus Rochester Institute of Technology. Surya dan Nadia akan membantu. Barangkali ibu-ibu ada saudara yang tuli yang sudah lulus SMA bisa menghubungi Surya untuk akan dibantu bagaimana cara mendaftar, bagaimana untuk mendapatkan beasiswa. Jadi alhamdulillah atas ridho Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena buat saya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nanti saya akan cerita bagaimana keajaiban takdir Allah dan ikhtiar kita sebagai orang tua, dan bagaimana anak kita semangati supaya mereka merasa berarti, mereka merasa mampu meraih mimpinya tanpa tekanan. Karena kadang-kadang orang tua berambisi anaknya dapat nilai bagus, tapi membuat anak stres. Betul Bu? Anak keempat saya namanya Muhammad Raya. Mendengar dia menjadi anak yang lebih memilih menjadi pengusaha atau entrepreneur. Saya mau cerita sedikit. Masing-masing anak saya mungkin adalah yang saya ingin ceritakan. Surya dan Raya. Kalau Rama sudah berkeluarga, Giska alhamdulillah. Muhammad Raya lulus SMA tahun 2020 saat COVID. Dia mengatakan kepada saya, Bu, saya izin tidak kuliah. Saya shock. Karena dia sudah diterima di ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November. Saya sudah pamerkan kepada kakak-kakak saya, karena saya tidak sempat mendapatkan gelar. Saya kuliah cuma 2 periode, 2 semester, dan langsung Allah jodohkan. Dan itu menjadi mimpi saya terus yang belum kesampaian, sehingga saya berdoa, saya berharap anak saya bisa mempunyai ilmu setelah adab dan akhlaknya. Jadi begitu Muhammad Raya ini, kenapa saya ceritakan Muhammad Raya? Karena bunda-bunda ini pasti punya anak Gen Z, memiliki anak-anak usia belasan tahun, ada? Atau anak-anak yang akan menjadi generasi-generasi yang usianya masih SD, ada SMP, ada SMA di sini. Saya mau cerita pengalaman saya. Betapa bangganya orang tua, karena saya melihat, oh tahun 2020 itu Surya sudah hampir S1 di Rochester, karena dia lulus S1-nya 2021. Rama sudah selesai S2 di 2018. Wah, saya bilang saya punya tugas. Diterima pula di universitas yang cukup bergengsi. Memang jauh di Surabaya. Lalu saya bilang, kenapa tidak mau kuliah? Dia bilang, Ibu, ini COVID. Saya sama teman-temannya, dia biasa membuat acara pensi, Ibu. Tahu pensi ya? Kegiatan sekolah apa, dia dengan temannya ada 5 orang. Saya mau bikin usaha, Ibu. Saya bilang, bagaimana? Gak apa-apa Ibu, ini cara kita untuk mumpung ini lagi COVID, kita bisa berkoordinasi bikin acara-acara kecil. Apa yang saya jawab? Iya. Begitu saya jawab, yang 2 kakaknya menegur saya. Ibu, bagaimana mungkin? Kita semua kuliah, kita semua saya udah selesai, ini Surya lagi, kenapa diizinkan? Saya bilang, setiap anak punya kepribadian yang unik. Setiap anak punya karakter yang berbeda. Saya melahirkan dengan satu rahim, belum tentu anaknya punya harapan, punya mimpi, punya passion yang sama.
Saya sebagai orang tua harus mau mendengar. Tidak bisa satu jurusan terus, kamu harus mau ya, saya kasih karena saya udah besarkan kamu, saya udah melahirkan kamu, saya udah biayain kamu harus nurut. Ya, nurut. Kata nurut itu cukup ibu mohon sama Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh-solehah. Kenapa? Jangan terus mengatakan ke anak-anak dengan teguran, dengan hardikan, dengan kata-kata kasar. Mereka bukan anak kita. Mereka ada anugerah yang Allah titipkan, yang harus kita hormati keberadaannya. Saya bilang ini karena saya sudah tahu rasanya diambil kembali sama yang punya. Padahal saya merawat anak saya yang tuli maupun yang dengar dengan perlakuan yang sama. Saya ingin berbagi hari ini bukan karena saya lebih hebat, bukan karena saya lebih pandai, tidak. Para bunda yang diberikan anugerah titipan anak-anak yang normal, fisiknya lengkap, tidak memiliki kekurangan apa-apa, harus nangisnya sama dengan yang memiliki anak disabilitas. Saya menangisi anak yang disabilitas dan anak yang dengar sama. Kenapa? Bunda, waktu kita diberikan anak dengan kesempurnaan, semua orang tua bahagia dan merasa itu haknya. Oh, lengkap, alhamdulillah, bahagia. Sudah, pada saat melahirkan, euforia itu, ya Allah terima kasih dititipi. Jangan lupa banyak orang lain yang tidak berkesempatan diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan. Itu anugerah. Itu tamu agung dalam kehidupan kita. Saya menangisi. Kenapa saya bisa bicara gini? Saya bersyukur dikasih anak pertama saya disabilitas tuli. Pekerjaan saya penyanyi. Saya bilang Allah ini luar biasa memberikan cerita buat perjalanan hidup saya. Saya pertama dikasih menangis. Saya bangga sebagai penyanyi juara dari kecil. Saya menyanyi sejak umur 5 tahun, 9 tahun sudah jadi juara provinsi, juara nasional, album rekaman, main film sebelum saya melahirkan. Begitu dikasih anak disabilitas, apa yang terjadi? Bingung, ya. Yang paling bingung adalah tekanan sosial dari keluarga, dari orang lain. Karena saya sudah berkarir. Gimana mungkin? Kasihan banget kata kakak saya. Dewi, kamu kasihan banget. Kita di keluarga nggak ada turunannya. Saya waktu itu masih umur 22 tahun, 23 tahun waktu divonis anak saya pertama tuli. Saya bilang, ya Allah, saya nggak ngerti. Ya Allah, kasih lampu di kepala saya. Ya Allah, kasih lampu di hati saya. Cuma itu doa saya. Kasih lampu ya Allah biar terang. Kasih lampu di batin saya biar saya tahu jalan hidup saya. Apa yang saya lakukan? Saya cari terapi. Saya ikut sekolah, masuk ke kelas buat tahu bagaimana cara mengajari anak bicara. Itu pengalaman saya. Kenapa saya mungkin saya harus bicaranya butuh waktu lebih panjang. Tapi saya ingin mempersingkat bahwa buat bunda-bunda yang sudah diberikan anak-anak yang cerdas, sempurna, tolong menangis terus sama Allah, dijaga akhlaknya, adabnya, imannya, agamanya. Terus jangan putus sepanjang hayat di kandung badan sebagai seorang ibu. Kenapa? Orang tua yang diberi anak disabilitas akan terus menangis, akan terus memohon sama Allah, berikan jalan ya Allah, berikan jalan ya Allah, buktikan kebesaranmu, sempurnakan anak ini dengan caramu ya Allah. Itu air mata saya, itu doa saya. Begitu saya diberi 2 anak tuli, 2 anak dengar, saya minta lagi ya Allah, anak ini sempurna, tolong dijaga kesempurnaannya. Kenapa? Sudah banyak bukti anak yang sempurna, tidak punya kekurangan apapun secara fisik. Kalau orang tuanya tidak menjaga dengan akhlak, adab,
iman, agama, ilmu baru ilmu. Kesempurnaannya akan dicabut secara perlahan oleh Allah. Kita sudah baca dan mendengar betapa ada anak-anak yang menghancurkan karir orang tuanya, ada anak-anak yang melukai orang tuanya, anak sempurna dan pintar katanya. Jadi jangan pernah lengah, Bun. Jangan pernah lengah. Saya belajar pada diri saya sendiri bagaimana saya memperlakukan anak saya yang difabel dan anak saya yang katanya sempurna dengan perlakuan yang sama, bahwa mereka adalah makhluk titipan Allah yang harus kita hargai keberadaannya. Bagaimana caranya? Selama mereka dari kecil lahir sampai sekarang, coba tanya anak-anak saya tidak pernah memarahi. Saya tidak pernah marah sama mereka. Saya nggak menjudge bunda-bunda yang ada. Saya tidak pernah marah sama anak saya. Saya menegur, ya. Tugas kita adalah menegur makhluk titipan Allah yang Allah titipkan kepada saya supaya dia bisa hidup dengan tahu adab, tahu akhlak, tahu ilmu. Saya tidak pernah bilang kamu sama anak saya. Saya tidak pernah tinggi suara saya sama anak. Kayak saya sudah sering tinggi dalam menyanyi. Bagaimana? Anak saya bungsu sudah 24 tahun sekarang. Surya 31 tahun. Drama 34 tahun. Kalau ditanya pernah nggak ibu marah? Mereka akan jawab, ibu tidak pernah marah. Bagaimana caranya? Saya menjaga kehormatan perasaan mereka sebagai makhluk yang Allah titipkan, anugerahkan dalam hidup saya. Saya harus menghormati, menghargai. Bagaimana caranya? Bu, Allah itu memberikan saya guru kehidupan dari anak-anak saya yang tuli. Saya jaga perasaannya supaya nggak gampang tersinggung. Saya belajar komunikasi supaya nggak berantem salah paham. Saya belajar bahasa verbal untuk mengajari. Saya belajar isyarat untuk memberikan dukungan. Yuk kita sama. Saya bilang ke anak-anak saya yang dengar, ayo harus belajar isyarat supaya di rumah kakak beradik, ada yang tuli, ada yang dengar, bisa kompak. Terjadi inklusivitas dalam keluarga. Itu baru cerita soal anak. Jadi Bu, jangan pernah bilang, jangan Ci, itu belum PR itu, bagaimana ini? Bu, ajak jalan baik-baik. Anak-anak yang dalam tekanan mereka tidak merdeka. Cukup mereka dapat tekanan di sekolah, ada tanggung jawab, diajar oleh guru. Berikan pendisiplinan melalui sekolah. Di rumah berikan kasih sayang dan pemahaman. Jangan dua-duanya, Bu, pusing lah dia. Di sekolah udah harus disiplin, datang tidak boleh telat, harus ini, kerjakan tugas, hari ini. Terus ibunya lagi di rumah, ayo tulis, cukup bilang, sayang, mau main handphone atau mau nonton, boleh. Kerjakan dulu ya tugas sekolah. Jangan pernah anggap mereka milik kita. Jangan pernah. Allah. Jangan pernah. Mereka itu adalah makhluk yang Allah titipkan sebagai anugerah dan ujian. Ibu akan belajar banyak ujian sabar. Kalau ibu mampu menahan amarah, mampu menahan lisan, jangan mengeluarkan lisan yang tidak baik buat anak. Jangan memberikan nada tinggi. Bagaimana saya mengajari Giska untuk, ibu bagaimana? Sayang kamu bagus banget baju ini, tapi kalau pakai ini menurut ibu lebih bagus. Anak saya ini yang paling bungsu, ada sindrom anak bungsu. Masuk sekolah jam 7, di rumah setengah 7 masih belum bangun. Ada yang mengalami? Saya datang ke kamarnya, saya peluk. Sayang,
Oh panik dia. Ah bu, pelan, nggak usah sekolah. Nggak usah sekolah. Udahlah, kita pelukan aja. Ibu ngaco, iya nggak ada orang tua kayak ibu. Ya nggak apa-apa, ibu kan out of the box. Mulai sekarang nggak usah sekolah, karena kan ibu nggak tahu umur ibu. Kan kalau Allah panggil pulang itu tidak harus karena umur, tidak harus karena sakit. Jadi kalau kita perlukan, masa depanmu tergantung dirimu. Karena ibu nggak tahu umur ibu, syukur panjang umur. Kalau enggak, harus semuanya dilakukan sendiri. Nggak sekolah, ya nggak apa-apa, kita perlukan aja. Berikan dia berpikir secara kreatif. Nggak usah sekolah, nak. Wah, ini kau setuju dan tidak pernah lagi terang. Saya hanya memberikan pilihan, oke? Ah, masuk lagi SMA. Aduh, SMA nih. Kenapa? Mau homeschooling? Homeschooling aja kayak kakak Surya. Karena kakak Surya itu homeschooling supaya dia ada kegiatan ke organisasian. Nggak apa-apa mau sama kakak Surya barengan. Kakak Surya udah lulus, kamu lanjutin aja di homeschool. Oh, nggak bisa dong saya. Jadi kita berikan satu pilihan yang membuat dia berpikir, oh enggak, jangan pernah melarang. Anak itu kayak kambing, disuruh ke kiri ke kanan dia. Betul bu? Jadi ibu ajak mereka sebagai tamu agung yang Allah titipkan untuk menghibur kita, untuk menjadikan kita bangga, menjadikan kita merasa wanita sempurna karena Allah titipkan. Hormati, pelihara lisan kita untuk menegur mereka. Banyak cara, tidak harus dengan emosi. Dengan ibu mencintai mereka dengan teguran yang santun, dengan kasih sayang, dan jangan pernah mengeritik mereka di depan orang lain. Mau ada mbaknya, mau ada pak driver, ajak masuk. Mau dia SD, ajak masuk. Bu, core memori anak, mau kasih sayang ibu segunung pada mereka. Kalau ibu mengecewakan dan membuat mereka trauma satu kali saja, itu yang akan nancap di core memorinya. Saya banyak mendengar cerita, begitu ibunya sangat menyayangi, berkorban ayahnya, yang dia ingat satu, dia tidak bisa melupakan ibunya pernah mendisiplinkan dia saat SD karena nilainya buruk. Dia ditaruh di luar dalam keadaan hujan, pintu dikunci dan bukunya dilempar keluar. Itu menjadikan dia gudang masa lalu. Itu terus yang dia ulang dia ceritakan. Jadi saya hanya mau kasih tahu sama ibu, jangan sampai anak memiliki disiplin traumatik. Ini buat ibu-ibu muda. Karena itu yang cerita pada saya itu kejadiannya SD. Saya cuma bilang karena ibumu tidak tahu bahwa engkau anugerah yang Allah titipkan dalam hidupnya. Ibumu merasa sudah membiayai kamu, membesarkan, mendidik, mencari uang demi kamu. Tiba-tiba besar, tahu-tahu tidak sesuai harapan. Dia lupa. Saya sudah memberikan kamu kesenangan, saya sudah berikan kamu handphone, saya sudah berikan kamu makanan yang enak-enak. Sekarang kamu tidak nurut. Karena bahasanya nurut. Anak itu tidak harus nurut, harus mau mendengar, ajak bicara. Bu, anak sekarang lebih cerdas dari yang kita bayangkan. Teknologi membuat mereka lahir sudah mendapatkan pengetahuan yang banyak. Beda sama orang tua kita zaman dulu. Saya ingin perlakukan anak dengan baik. Saya yakin mereka dengan adab yang baik, karena mereka akan meniru cara kita memperlakukan orang lain. Saya mau ingatkan lagi, saya tidak pernah marah, tapi ada satu hal yang membuat mereka tahu saya marah. Apa? Saya memanggil nama mereka lengkap. Karena yang kakaknya itu sudah tahu belagatnya, si bungsu ini merasa disayang kakaknya, merasa disayang ibunya karena jauh jaraknya dari kakaknya. Kadang-kadang itu jadi ujian sabar saya juga.
Jadi saya cuma bilang Muhammad Raya, wah bentak dia. Karena saya tidak pernah marah. Saya udah kasih tahu bahwa kalau saya sudah memanggil nama, saya sudah marah. Ya Bu, siap salah Bu, ya Bu. Karena tidak memberitahu bahwa dia tidak pulang nginep di rumah temannya. Sudah usia 24 tahun. Tapi karena dia masih dalam perlindungan saya, masih di rumah, saya bilang, kalau sudah tinggal sendiri, saya nggak akan mencarimu. Tapi karena kau masih satu rumah sama saya bukan induk senang, bukan punya rumah kontrakan. Ini bukan rumah kontrakan yang saya enaknya keluar masuk. Karena saya bisa nggak tidur, karena tidak dikunci pintu itu. Jadi saya marahnya begitu, Muhammad Raya, tahu ibu nggak bisa tidur karena nggak ada informasi, di telepon susah, di WA tidak jawab, kapok deh. Jadi barangkali sedikit yang bisa saya bagikan kepada ibu. Ingat, perlakukan anak adalah tamu agung dalam kehidupan kita. Jadi waktu saya mau cerita yang lain, tapi sepertinya ini lebih cocok menceritakan bagaimana anak-anak itu harus diperlakukan dengan baik, agar mereka tidak pernah punya core memory yang membuat mereka trauma dan tidak menyukai kita. Karena kita tidak akan pernah sempurna. Kita harus menerima takdir itu. Kita meminimalisir dengan memperlakukan mereka dengan hormat. Tegur, wajib menegur. Bagaimana kalau kita menegur orang lain, menegur teman kita yang melakukan hal yang kurang baik, mengingatkan, pasti dengan santun. Jadi Bu, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Satu lagi, muda-muda yang masih pada muda ini, Masya Allah, untuk menghadapi generasi Gen Z atau anak yang puber, jangan pernah memberikan nasihat lagi setelah mereka melewati masa pubertas. Saya pengalaman saya, memberikan pengetahuan, arahan, wajib memberikan istilahnya mengajari adab akhlak itu sampai mereka akhir balik. Pengalaman saya, bisa saya salah, tapi itu yang saya lakukan. Kenapa? Anak-anak tidak ada yang suka diberi nasihat. Anak-anak tidak ada yang suka, apalagi sudah 5 menit pegang handphone, jangan pernah bilang, jangan pernah ajak bicara. Sebelum mereka pegang handphone dan terlibat dalam komunikasi dengan dunianya, ajak bicara. Tapi kalau sudah lewat 5 menit, jangan mengganggu mereka yang lagi. Kecuali diusah-usah, baru boleh bicara nggak? Susah, ya. Itu ladang sabar kita. Kan ujian itu sudah pasti Allah berikan melalui anak. Ujian nikmat, ujian kesabaran, ujian ladang pahala, dan juga pasangan. Kalau soal pasangan, kayaknya ibu-ibunya lebih tahu lah. Kehidupan saya berkeluarga, ibu-ibunya lebih tahu. Jadi mungkin tidak cocok kalau saya cerita di sini. Mau diceritain sedikit? Bagaimana belajar menghadapi tantangan dalam mendidik anak. Saya di usia saya ke 40 tahun, yang si bungsu baru umur 2 tahun, ada SK keluar mutasi, permutasian jodoh. Bayi saya masih 2 tahun, dan itu permutasiannya udah persiapannya, istilahnya kalau ini masa persiapan pensiun, ini masa persiapan mutasi, MPM-nya udah 2 tahun. Jadi terjadilah itu, dan ternyata itu cara Allah menguatkan dengan saya diberi anak disabilitas, dikasih kekuatan, dan ditambah lagi saya diberikan kebangkrutan di saat yang sama, perusahaan hancur, tercerai-berai. Cara Allah mengambil nikmat kita dalam sekejap. Tsunami terjadi bulan Desember, saya duluan Agustus tahun 2004. Jadi ibu-ibu, apa yang kita genggam ini tidak pernah kita tahu.
Pada saat saya bangun, perusahaan saya habis, rumah saya habis, saya bilang ini bagaimana ini? Cara Allah mengambil semua nikmat saya satu persatu. Nikmat, diberi nikmat. Nikmat saya dikasih anak tuli 2, nikmat saya dikasih penghargaan sebagai penyanyi favorit, penyanyi terbaik. Allah berikan hidup saya itu dikasih seperti jet coaster, gitu. Sampai nikmat tsunami rumah tangga saya, harta saya habis, saya cuma bilang, ya Allah ambil semua, ambil. Jangan iman saya. Karena saya sudah dikasih 2 guru hidup saya, yaitu almarhum Giska dan Surya. Saya cuma bilang, kembalikan ya Allah yang memang jadi hak saya. Saya sudah berjanji tidak akan tanya lagi apapun takdir yang kau berikan. Saat saya dengar Surya tuli, saat saya mendengar anak saya yang ketiga tuli, saya menangis. Saya bilang, kenapa nggak cukup 1? Karena Giska pada saat itu baru saja pameran tunggal lukisan di usia 12 tahun dan sudah memiliki penghasilan sendiri sebagai pelukis. Itu keajaiban pertama yang Allah kasih antara ujian dan nikmat. Saya bilang, ya Allah, kemarin anak saya dikasihanin. Tadi dengan cerita awal kan, kakak saya kasihan sama saya, kasihan sama Giska, kasihan ini anak tuli nggak bisa dengar. Saya terus bilang ke kakak saya, anak yang dikasihani sudah lebih hebat dari anak seusia dia. Anaknya kakak saya masih minta. Alhamdulillah teteh dulu kasihan, tapi dia sekarang sudah mampu mengatasi hidupnya sendiri di usia 12 tahun. Itu cara Allah memberikan jawaban. Surya bagaimana? Kasihan lagi kakak saya. Aduh ya Allah, ini ganteng anak laki lagi. Bagaimana mau jadi imam bla 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 bla. Saya bilang, teteh cukup. Nanti dia buktikan. Saya sebetulnya nggak boleh bersumpah, tapi waktu itu saya menghibur diri saya karena saya sedih, karena saya tertekan. Saya bilang, saya bersumpah anak ini akan membanggakan saya. Kakak saya bengong, bagaimana mungkin kali ya pikirnya ya? Bagaimana cara membanggakan dengan kedisabilitasannya? Saya menunggu jawaban Allah 30 tahun. Saat Surya usia 30 tahun, anak disabilitas yang dibilang dikasihani itu mengangkat harkat martabat dan derajat saya. Allahu Akbar. Lulus S2 dengan 3 penghargaan. Rochester Institute of Technology itu 14.000 mahasiswa dari seluruh dunia. Kuota untuk disabilitas tuli 10% dari seluruh dunia. Dan Surya karena mengambil jurusan pendidikan tuli, diminta oleh kampusnya menjadi dosen tetap di sana saat ini. Jadi Bu, Allahu Akbar, tidak ada yang tidak mungkin. Buat Allah tuh kecil merubah hidup manusia. Satu, iman kuat, yakin, tauhid, bahwa apapun penderitaan, apapun ujian yang Allah berikan itu akan baik buat kita. Hanya sabar nunggu jawabannya. 30 tahun di Quran. Sekarang Surya 31 tahun. Usia 2 tahun dia divonis tuli. Saya menunggu hampir 30 tahun buat menanti ini jawaban Allah. Dan itu yang membuat saya detik ini ada di sini untuk berbagi bahwa Allah itu maha luar biasa. Satu kuncinya berbaik sangka terus. Penderitaan, segala luka, waktu kita senang, oh saya bersyukur, ya hidup saya alhamdulillah saya bersyukur. Tidak akan pernah diketahui keimanan dan keyakinan kita pada saat kita diterjang badai kehidupan. Disitulah ujian. Apakah kita masih beriman? Apa kita masih percaya Allah itu baik? Apa kita masih percaya bahwa Allah itu maha kasih, maha sayang? Itu yang harus dipertahankan. Husnudon, bersangka baik, bersangka ya Allah ini baik buat saya. Ambillah semua harta saya, kembalikan ya Allah dengan berbagai bentuknya ribuan kali lipat dan lebih berkah. Saya berikan, saya sodakohkan. Jangan pernah bilang kalau ibu tidak dibayar hutang sama orang, ibu tidak berasa dibohongin, ibu. Jangan pernah menyalahkan orang. Itu cara Allah buat saya. Cara Allah memaksa kita bersedekah. Cara Allah mengambil infak kita dengan paksa.
Karena mungkin kita lalai, kita kurang. Nikmat sudah banyak dikasih, tapi kita lupa. Karena apa yang kita kaya, apa yang dibilang kekayaan kita, yang kita keluarkan. Yang buat keberkahan hidup kita adalah yang kita berikan kepada yang tepat. Buat Allah, buat jalan Allah. Jadi pada kali itu saya bisa bagikan, saya sudah membuktikan. Allah kembalikan semua nikmat yang sudah pernah hilang dengan berbagai cara. Bukan berarti hilang 11 miliar diganti 11 miliar, tidak. Dikasih anak-anak mantu yang sayang, anak-anak dikasih kehidupan yang Allah cukupkan. Saya diberikan kenikmatan surya kalau kuliah 5 tahun S1 S2, saya harus menjual rumah saya. Itu pun kurang karena nilai dan biaya luar biasa besar. Jadi hari ini saya ingin menantang seperti yang kata Ibu, buktikan apa yang kita berikan buat orang lain, buat Allah melalui makhluknya yang membutuhkan. Tunggu hadiah dan upahnya, karena Allah Maha Menghitung. Allah tidak pernah melalaikan sekecil apapun apa yang kita berikan dengan ikhlas. Mohon maaf andaikan ada lagu ucap yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.